Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Risma Haryanti. Di sini tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah fonologi. Proses terjadinya bunyi atau fonem dalam bahasa Indonesia umumnya dua pembentukan fonem dalam bahasa Indonesia. Ada bunyi bahasa yang disebut fon dibentuk dengan cara diartikulasikan berdasarkan sifatnya, yaitu artikulator terbagi menjadi dua, yaitu pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah, berdasarkan maju mundurnya lidah, berdasarkan posisi struktur, dan berdasarkan bentuk bibir saat vokal diucapkan. Pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah terbagi menjadi tiga, yaitu vokal tinggi, vokal madya, dan vokal rendah. Vokal tinggi terbentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Contohnya saat kita mengucapkan I dan U. Vokal madya terbentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas. Contohnya pembentukan E dan O. Vokal rendah terbentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Contohnya adalah saat kita mengucapkan ialah seperti A. Selanjutnya, klasifikasi pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah terbagi menjadi tiga, yaitu vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Untuk vokal depan dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti pengucapan I, E, dan A. Vokal tengah dihasilkan untuk gerakan lidah bagian tengah, misalnya A. Selanjutnya vokal belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. Selanjutnya adalah pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir terbagi menjadi dua, yaitu vokal bulat dan vokal tak bulat. Vokal bulat diucapkan dengan bentuk bibir bulat. Ini bisa terbuka dan tertutup. Misalnya untuk posisi bibir bulat terbuka yaitu seperti U dan O, dan untuk vokal tak bulat diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya A, I, dan E. Selanjutnya, pembentukan vokal berdasarkan posisi strukturnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah vokal tertutup. Dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit, contohnya I dan U. Yang kedua adalah vokal semi tertutup. Untuk vokal semi tertutup dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian 1/3 atau 2/3 di atas vokal. Selanjutnya adalah vokal semi terbuka. Vokal semi terbuka dibentuk dengan lidah di dalam ketinggian 1/3 di atas vokal. Contohnya E dan O. Selanjutnya yang keempat adalah vokal terbuka. Vokal terbuka dibentuk dengan lidah di dalam posisi serendah mungkin kira-kira pada garis yang menghubungkan antara vokal A. Selanjutnya adalah pembentukan vokal berdasarkan bentuk bibir. Vokal dalam bentuk bibir terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama vokal tidak bulat. Bibir tidak bulat dan terbentang lebar, misalnya I dan E. 2. Vokal netral. Bibir tidak bulat dan tidak terbentang, misalnya A. Selanjutnya adalah vokal bulat terbagi menjadi dua, yaitu terbuka bulat dan tertutup bulat. Contohnya dari terbuka bulat yaitu C, dan contoh dari tertutup bulat adalah O dan U. Baik, itulah proses dari pembentukan fonem dalam bahasa Indonesia dan proses pembentukan bunyi vokal. Selanjutnya adalah proses dari pembentukan bunyi konsonan. Proses pembentukan konsonan didasarkan 4 faktor. Yang pertama, pembentukan daerah artikulasi. 2. Pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi. 3. Pembentukan konsonan berdasarkan keadaan pita suara. 4. Pembentukan konsonan berdasarkan keluarnya udara. Baik, berikut adalah penjelasan pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah P, B, M, dan N. 2. Konsonan lobiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator.
bunyi yang dihasilkan adalah F dan F. 3. Konsonan afikodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi bunyi. Yang dihasilkan adalah T, D, dan N. 4. Konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung di kaki gigi sebagai titik artikulasi. Yang dihasilkan adalah S, Z, R, dan I. Selanjutnya adalah pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi diantaranya. Yang pertama, konsonan hambatan atau stop dihasilkan dengan cara menghalangi udara pada daerah artikulasi konsonan, yaitu P, T, C, K, B, J, dan C. 2. Konsonan geser atau bridge type dihasilkan dengan menggeserkan udara yang keluar dari paru-paru konsonan. Yang dihasilkan ialah P, F, X, H, S, dan Z. 3. Konsonan liquidal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui kedua sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan ialah I. 4. Konsonan getar dihasilkan dengan melekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolus sehingga udara bergetar. Konsonan yang dihasilkan ialah R. 5. Konsonan semivokal, yaitu konsonan yang pada waktu tertentu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, misalnya semivokal W dan Y. Selanjutnya adalah konsonan berdasarkan posisi pita suara. Berdasarkan posisi pita suara dibedakan menjadi 1. Konsonan bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah M, P, F, N, D, R, J, G. 2. Konsonan tak bersuara, yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran P tidak menggetarkan suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, dan K. Dan berikutnya adalah konsonan berdasarkan jalan keluarnya. Dibedakan menjadi, yaitu salah satunya adalah konsonan oral, terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, dan K. Selanjutnya adalah konsonan laringal, dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan seperti H. Baik, itulah proses dari terjadinya bunyi konsonan. Sekian pemaparan deskripsi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.